Wahai Rasulullah, apakah kau mencintai mereka? Dan kalian tahu apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Bagaimana tidak? Mereka adalah dua wewangianku di dunia yang selalu kuhirup aromanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah Islam, yaitu tentang cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Hasan dan adiknya yang bernama Husain. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW memiliki 7 orang anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Salah satu anak beliau adalah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan seorang laki-laki yang sangat baik akhlaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang khulafur rasyidin yang dikenal juga dengan julukan Babul Ilmi atau gerbang pengetahuan. Nah, dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 orang putra yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan juga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain menjadi cucu Nabi Muhammad SAW yang paling disayangi. Saking sayangnya pada saat mereka berdua lahir ke dunia, Nabi Muhammad SAW tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang sudah diberikan. Mereka berdua juga disebut mewarisi sifat-sifat kebaikan Rasulullah, dan atas kebaikan mereka pula Hasan dan Husain menjadi 2 cucu Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku lanjut bercerita, seperti biasanya aku mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan di video ini aku ambil dari potongan ceramahnya ustaz favorit aku, yaitu Ustaz Khalid Basalamah. Dan juga memang ada beberapa informasi yang aku research sendiri di internet. Kalau misalnya kalian ada info tambahan atau juga info yang tidak aku sebutkan di video ini, tolong tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Aku juga mohon maaf sebelumnya kalau memang ada informasi yang kurang jelas atau kurang pas, kalian bisa langsung koreksi aja semua di bawah, oke? Nah, sekarang baru kita langsung masuk ke cerita Hasan dan Husain. Oke, jadi Hasan adalah anak pertama dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah. Nama Hasan merupakan pemberian dari Rasulullah SAW. Dan menurut Tarikh Khulafa yang ditulis dalam Imam As-Suyuti, Hasan lahir pada pertengahan Ramadan 3 Hijriah. Hasan dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan mampu menghafal hadis dan juga Al-Quran dengan sangat cepat dan juga memiliki sifat lemah lembut. Hasan juga dikenal sebagai sosok yang sangat tampan sekaligus dermawan, sehingga beliau juga dijuluki sebagai Karimu Ahlil Bait atau keluarga Rasulullah yang paling dermawan. Oleh sebab itulah, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, "Ya Allah, aku mencintai Hasan, maka cintailah ia dan aku mencintai orang yang mencintainya." Dan selain itu juga sejak kecil Hasan ini juga disebut mirip kali sama Rasulullah SAW. Dimana kemiripan Hasan dengan Rasulullah ini pernah divalidasi nih sama Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa suatu ketika nih pernah setelah melakukan sholat asar, Abu Bakar keluar masjid bersama Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian melihat Hasan yang sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Nah, kemudian Abu Bakar pun menghampiri Hasan dan menaikkannya di atas tengkuknya sambil berkata, "Demi ayahku, engkau serupa dengan Rasulullah, tidak serupa dengan Ali," kata beliau. Ali bin Abi Thalib sebagai ayah kandung Hasan pun tertawa mendengar celetukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, terus setahun kemudian setelah kelahiran Hasan, Fatimah Az-Zahra pun kembali melahirkan seorang putra. Nah, sebagaimana dengan kakaknya, beliau diberi nama Husain oleh Rasulullah SAW. Nah, asal mula nama cucu Rasulullah ini pernah diceritakan oleh Sa'ad yang meriwayatkan dari Imran bin Sulaiman, di mana pada saat itu Rasulullah berkata, Hasan dan Husain adalah 2 nama dari nama-nama penghuni surga, dan tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama tersebut pada zaman jahiliyah. Ibaratnya nih nama Hasan Husain ini adalah nama baru yang belum pernah dipakai oleh siapapun gitu. Nah, sedikit berbeda dengan kakaknya yang memang lemah lembut, Husain ini dikenal sebagai anak yang memiliki karakter gagah berani gitu. Dan menurut sumber yang aku baca nih sosok Hasan mirip dengan Rasulullah SAW mulai dari dada ke atas. Sedangkan sosok Husain mirip dengan Nabi Muhammad SAW dari bagian dada ke bawah gitu. Dan hadis riwayat Bukhari juga pernah meriwayatkan dari Rasulullah yang mengungkapkan perasaan sayangnya kepada Husain yang berbunyi, "Husain dariku dan aku dari Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain adalah salah seorang dari anak
cucu, kata beliau. Kasih sayang Rasulullah kepada Husain juga tergambar kali nih pada saat beliau diundang makan oleh seorang sahabat, dimana setelah acara makan-makan itu selesai, Rasulullah pun bergegas pulang. Dan pada saat di perjalanan pulang, beliau melihat ini Husain sedang bermain dengan anak-anak sahabatnya. Rasulullah pun langsung bergegas mendahului para rombongan dan langsung menghampiri Husain. Dan pada saat berada di hadapan Husain, beliau membentangkan tangan untuk memeluk Husain sembari mencubit dagunya. Ya Allah, kakek, Masya Allah. Dan meskipun secara karakter cukup berbeda nih mereka berdua sama-sama disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan menurut beberapa sumber Rasulullah sayang kali sama Hasan dan juga Husain. Salah satunya karena apa? Karena Rasulullah telah kehilangan anak-anak lelakinya pada saat mereka masih kecil. Sebagaimana seperti pernah aku kasih tahu juga Rasulullah memiliki 3 orang putra, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Qasim lahir dari istrinya Rasulullah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Namun Qasim ini wafat di usia 2 tahun. Nah, selanjutnya putra Rasulullah yang kedua yaitu Abdullah, yang juga lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan menurut para ahli sejarah Islam, Abdullah ini lahir setelah masa kenabian dan meninggal dalam usia yang masih sangat kecil. Terus sedangkan anak ketiganya Rasulullah bernama Ibrahim, yang lahir dari istri Rasulullah bernama Maria Al-Qibtiyah. Akan tetapi Ibrahim juga wafat di usia yang sangat kecil, yaitu di usia ke-17 bulan. Dan oleh karena itulah Rasulullah sangat mengasihi kedua cucunya itu. Dan hal ini juga terbukti sejak kelahiran mereka. Beliau ini sering berkunjung ke rumah Fatimah dan juga Ali untuk bermain bersama Hasan dan Husain. Rasulullah juga diketahui sering sekali mengajak kedua cucunya untuk berjalan-jalan keluar rumah dan meletakkan mereka di kedua pundak beliau. Sampailah suatu hari nih seperti biasa nih Hasan sama Husain naiklah itu ke pundaknya Rasulullah dan diajak oleh Rasulullah untuk berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Dan pada saat di perjalanan mereka bertemulah ini dengan seorang sahabat Rasul yang berkata, betapa mulianya anak yang engkau gendong ya Rasulullah. Nah, mendengar hal itu Rasulullah pun langsung mengiyakan seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan juga Husain. Kasih sayang Rasulullah ini tidak pernah berhenti dengan mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan juga beliau memperbolehkan kedua cucunya untuk bermain-main pada saat beliau sedang melakukan sholat. Pernah pada suatu waktu Hasan dan Husain menunggangi punggungnya Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Jadi macam anak kecil yang biasa kalian lihat itu kan di masjid-masjid itu yang lagi naikin punggung bapaknya waktu sholat kayak gitu. Dan kalian tahu pada saat itu Rasulullah sama sekali tidak menurunkan mereka sampai mereka sendiri yang turun. Jadi dibiarkan aja gitu sambil membiarkan mereka tetap bersenang-senang gitu. Jadi pada saat Rasulullah itu sujud dibiarkan aja, nggak diturunkan sama Rasulullah. Nah itu waktu Rasulullah sujud nanti waktu misalnya Rasulullah sedang sujud, Rasulullah dengan sengaja merenggangkan kakinya agak lebar sehingga cucu beliau Hasan dan Husain bisa bermain-main di bawahnya. Dan atas perlakuan Rasulullah yang kadang kala cenderung memanjakan kedua cucunya ini, suatu hari sahabat beliau pun yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori bertanya, wahai Rasulullah, apakah kau mencintai mereka? Dan kalian tahu apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, ya, bagaimana tidak? Mereka adalah 2 wewangianku di dunia yang selalu kuhirup aromanya. Segitu sayangnya beliau kepada Hasan dan Husain, yang tidak jarang membuat para sahabat ini pun juga jadi bertanya-tanya ya kan. Tapi meskipun kasih sayang yang Rasulullah berikan kepada Hasan dan juga Husain sama besarnya, namun perlakuan beliau kepada keduanya ini cukup berbeda. Hal inilah yang membuat seketika Husain, sang adik ini sedikit merasa cemburu gitu sama kakaknya. Dan akibat kecemburuannya itu, suatu hari Husain kecil ini mendatangilah ibunya yaitu Fatimah untuk mengadu. Nangislah Husain bilang, ibu kenapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan dibanding aku? Fatimah menjawab, wahai anakku, kenapa engkau berkata demikian? Kakekmu juga menyayangi kamu sebagaimana dia menyayangi Hasan. Tapi bu, perlakuan kakek kepadaku dan kepada Bang Hasan berbeda. Nah, setelah ditanyai dengan lemah lembut oleh Fatimah, barulah di situ terungkap kalau Husain iri karena Rasulullah sering mengecup Hasan di mulutnya. Sedangkan Husain hanya dikecup di bagian lehernya. Nah, Fatimah yang mendengarkan penjelasan Husain pun langsunglah pergi ke rumah ayahnya yaitu Rasulullah SAW dan menanyakan soal perlakuan berbeda yang diterima oleh anaknya. Dan sesampainya di sana, Fatimah pun langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai bapak,
Barusan Husain nangis ke aku. Dia cerita katanya dia mendapatkan perlakuan berbeda dari bapak. Nah di sini Fatimah jelasin lah tuh apa yang diungkapkan sama Husain kan kepada Rasulullah. Di titik ini Rasulullah langsung diam lama kali. Sembari terus menatap Fatimah dengan pandangan kosong. Dan gak lama kemudian Rasulullah pun berkata, "Wahai anakku Fatimah, andaikan engkau tahu, Hasan selalu kukecup bibirnya karena kelak dia akan mati diracun oleh orang terdekatnya. Seluruh isi perutnya akan terurai keluar lewat mulutnya." Nah Fatimah yang mendengarkan penjelasan Rasulullah pun tak kuasa langsung menahan tangisnya. Anakku akan diracun suatu saat nanti. Nah belum mereda dengan kesedihannya ini, Fatimah pun kembali menanyakan soal anak keduanya yaitu Husain. Lalu lantas apa yang akan terjadi kepada anakku Husain sehingga bapak selalu mengkecupnya di bagian leher? Rasulullah SAW pun membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tapi kemudian beliau tidak bisa meneruskan ucapan beliau. Karena apa? Kalian tahu di momen inilah Rasulullah SAW pingsan beberapa saat karena tidak sanggup menceritakan soal Husain kepada Fatimah. Tahu kalian? Dan setelah beliau siuman, Fatimah yang rupanya masih menunggu jawaban Rasulullah menanyakan lagi hal yang sama, sehingga mau tidak mau Rasulullah pun menjelaskan kepada Fatimah. Beliau menahan tangis beberapa saat sampailah kemudian beliau berkata, "Sedangkan Husain sering kukecup lehernya karena dia akan mati syahid dengan leher yang terputus." Di dalam rumah mungil milik Rasulullah SAW pecahlah tangis Rasul dan Fatimah. Rasulullah SAW sudah mengetahui akhir hayat dari kedua cucu kesayangannya itu. Oleh karena itu beliau selalu memperlakukan mereka dengan penuh cinta. Sampai akhirnya beberapa waktu pun berlalu hingga tibalah suatu hari yang membuat seluruh umat muslim berduka, yaitu di mana hari Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan beberapa bulan setelahnya ibunda Hasan dan juga Husain yaitu Fatimah Az-Zahra juga meninggal dunia. Akhirnya mereka berdua pun tumbuh besar di bawah asuhan ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah sepeninggal Rasulullah SAW ada beberapa khalifah kan yang menjadi penerus Rasul seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga ayah beliau berdua yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah selama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain sudah mengikuti jejak ayahnya juga dan menemani beliau berperang. Hingga pada 21 Ramadan 40 Hijriah, pada saat mereka berusia kurang lebih 37 tahunan, Ali bin Abi Thalib wafat secara syahid. Dan sejak saat itulah orang-orang pun datang untuk berjanji setia kepada Hasan, di mana memang Hasan ini sudah dikenal akan segala keteladanannya dan juga sifat-sifatnya yang mewarisi Rasulullah SAW. Dan barulah di sini Sayyidina Hasan pun kemudian didaulat sebagai khalifah kelima oleh Qais bin Sa'ad, yaitu panglima perang pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah berita Hasan yang sudah menjadi khalifah ini kemudian didengarlah oleh Muawiyah yang ada di Damaskus tuh, yang memang sebelumnya pernah berperang sama Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin. Ini aku jelasin aja lah sedikit tentang perang ini ya. Jadi awal mulanya pecahnya perang Siffin ini adalah karena penghilangan nyawa Utsman bin Affan khalifah ketiga pada tahun 656. Nah perbedaan pendapat tentang status pembunuhan inilah yang menyebabkan perselisihan antara pihak Muawiyah ini sama khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana perselisihan ini pun kemudian berujung pada perang Siffin ya. Nah berarti kan dari awal memang hubungan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib ini kan gak akur kan ditambah lagi ternyata penerus Ali adalah anak kandungnya yaitu Hasan. Itulah sebabnya Muawiyah ini pun jadi murka. Karena apa? Karena dia sendiri pun sudah lama berambisi menduduki posisi jadi khalifah. Aku yang pengen jabat jadi khalifah, kenapa pula jadi anak Ali yang jadi penerus gitulah. Sehingga Muawiyah pun memerintahkan pasukannya untuk siap berperang dengan Hasan kapanpun dibutuhkan. Tapi pada saat itu Sayyidina Hasan ini tidak berniat untuk berperang dengan Muawiyah. Beliau malah berusaha untuk menjaga persatuan umat Islam di tengah perselisihan politik. Sehingga beliau pun berkatalah kepada pengikutnya di Kufah, "Kalian harus sepenuhnya patuh padaku, berdamai dengan siapa yang aku ajak berdamai atau perang dengan siapa yang aku perintahkan untuk kita perangi." Tapi ternyata hal ini berbeda dengan sikapnya Qais bin Sa'ad, panglima yang pertama kali ngedaulat Hasan sebagai pemimpin dulu. Beliau masih macam berambisi kali menumpas gerakan Muawiyah. Nah karena perbedaan inilah Sayyidina Hasan pun kemudian mencopot jabatan Qais bin Sa'ad
dan menggantikannya dengan Ibnu Abbas. Nah, dengan dicopotnya Qais bin Sa'ad ini, penduduk Kufah pun jadi goyah, Wak. Bahkan ketika beredar rumor Qais ini sudah terbunuh, mereka justru meminta perlindungan sama siapa? Sama pasukan Muawiyah yang dulu mau mereka perangi itu. Kenapa? Karena ternyata rasa percaya mereka kepada Hasan sudah menurun. Bahkan Wak, sebagian dari penduduk Kufah ini juga percaya bahwa kekhalifahan Hasan akan segera ditaklukkan oleh pasukan Muawiyah. Nah, karena tidak mau menimbulkan huru-hara, Wak, akhirnya Hasan pun bergeraklah itu meninggalkan ibu kota Kufah dan sementara menetap dulu nih ke sebuah daerah yang bernama Madain. Dan disinilah Wak, Hasan pun mulai melakukan komunikasi dengan Muawiyah melalui surat menyurat. Nah, dalam surat menyurat tersebut, Wak, masing-masing dari mereka berargumen tentang siapa yang lebih pantas dan juga layak menjadi khalifah. Nah, di situ Hasan berargumen bahwa saya layak menjadi khalifah karena keutamaan dan juga kedekatan beliau secara nasab dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Muawiyah mengatakan bahwa saya lah yang layak menjadi khalifah karena alasan apa? Senioritas, Wak, dan juga pengalaman yang memang dia miliki. Nah, sampai sini pun mereka tetap teguh dengan pendirian masing-masing. Hingga kemudian Wak, Muawiyah ini menawarkanlah sejumlah kompensasi apabila Hasan bersedia menyerahkan posisi khalifah itu kepadanya. Nah, Hasan yang memang memiliki kepribadian cinta perdamaian, cinta kedamaian, akhirnya menyetujui Wak untuk mundur dari posisinya itu. Karena apa? Karena beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang lebih besar antara dua kaum muslimin. Dan ternyata memang betul, Wak, dengan mundurnya Hasan, perang saudara yang memang sudah dimulai sejak perang Jamal dan juga perang Siffin, akhirnya bisa dihentikan. Imam Tabari mencatat Hasan mundur pada tanggal 6 Mei tahun 661. Nah, setelah mundur, beliau pun kemudian resmi Wak meninggalkan Kufah dan tinggal di Madinah sebagai rakyat biasa. Hasan hidup sebagai warga biasa selama 9 tahun, Wak. Sebelum akhirnya beliau wafat akibat apa tadi, masih ingat? Diracun. Betul. Waktu itu beberapa saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat berkata kepada adiknya yaitu Husain, aku pernah menderita keracunan 3 kali tetapi tidak sehebat yang kualami sekarang. Husain berkata, siapakah kira-kira yang telah meracunimu wahai kakakku? Ceritalah sama aku tidak bisa memberitahumu adikku, kata Hasan, Wak. Kenapa Hasan berkata demikian? Demi menjaga perdamaian kaum muslim. Hasan menolak memberitahu orang yang sudah meracuninya karena beliau khawatir nanti adiknya yang memang berkarakter lebih keras akan menuntut balas dendam dan terjadi lagi pertumpahan darah sesama muslim. Tapi Wak, meskipun demikian memang ada beberapa perbedaan pendapat nih tentang siapa yang meracuni Hasan. Kita bahaslah satu-satu ya biar agak sedikit paham lah kita. Sebagian besar para penulis sejarah meyakini bahwa yang meracuni Hasan adalah istrinya sendiri yang bernama Jaddah binti Al-As-Sayyad. Atas perintah siapa? Perintah Muawiyah, Wak. Katanya Jaddah ini diiming-imingi uang sebesar 100.000 dinar jika berhasil menghilangkan nyawanya Hasan. Padahal udah dapat dia itu ya, posisi itu ya. Tapi Wak, di sisi lain seorang pengembang ajaran tasawuf yang bernama Dr. Ali M. Salabi, justru beliau menolak pendapat jika Hasan ini diracuni atas perintah Muawiyah, Wak. Karena menurutnya Hasan tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka setelah kekhalifahannya itu diserahkan kepada Bani Umayyah kan atau Muawiyah. Nah, Dr. Ali ini mengatakan tidak ada yang tahu siapa yang sudah meracuni Hasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ini juga dibenarkan oleh beberapa ulama di mana mereka itu semua percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu siapa gerangan yang sudah meracuni Hasan. Pada intinya hingga di akhir hayatnya Sayyidina Hasan dikenal sebagai seseorang yang sangat sabar, lemah lembut dan selalu berpegang teguh pada apa yang diyakininya, yaitu menjaga perdamaian antar umat Islam meskipun beliau harus mengorbankan dirinya sendiri. Dan dari akhir riwayat Hasan ini kalian masih ingat kan? Apa yang dilihat Rasulullah pada saat Hasan masih kecil, di mana dia akan terbunuh karena diracun, memang betulan terjadi, Wak. Aduh, merinding aku. Nah, itulah tadi akhir cerita dari sosok Sayyidina Hasan. Nah, terus gimana kisahnya Husain, Nadia? Nah, kita masuk lagi ya ke kehidupannya Sayyidina Husain. Simak. Nah, jadi Wak, setelah kakaknya meninggal akibat diracun, Husain sempat berjanji kepada kakaknya untuk tetap berdamai dengan Muawiyah, yaitu untuk tidak berperang dan juga merebut kekuasaan. Berjanjinya seperti itu. Hingga beberapa waktu berlalu, Muawiyah akhirnya meninggal dunia. Dan sejak beliau meninggal, kekhalifahannya pun kemudian diberikanlah kepada anaknya Muawiyah yang bernama Yazid sebagai putra mahkota memang. Nah, di titik inilah Wak, Husain pun merasa marah kali sama keputusan itu. Kenapa? Karena keputusan menjadikan Yazid sebagai khalifah ini
bertentangan dengan perjanjian damai yang memang sudah dilakukan oleh Muawiyah dan Hasan. Waktu Hasan setuju untuk mundur dari khalifah tadi itu dan kemarahan Husain ini pun akhirnya didengarlah di telinganya Yazid. Yazid yang merasa kekuasaan ini pun terancam, kemudian mengintailah Husain yang memang tinggal di Madinah. Beliau memerintahkan Tuak mata-mata untuk mengawasi setiap gerak-geriknya cucu Rasulullah tersebut. Hingga akhirnya Husain sama keluarganya pun memutuskan untuk pindah ke Mekah, Wak. Nah, di sisi lain, penduduk Kufah yang pada saat itu memang sudah dipimpin Yazid bin Muawiyah ini merasa nggak puas dengan kebijakan-kebijakannya Yazid, Wak. Sehingga mereka diam-diam mengirimkan suratlah kepada Husain dan meminta Husain untuk balik lagi ke Kufah supaya bisa dijadikan sebagai khalifah. Nah, dalam surat permintaan yang memang sudah diterima sama Husain, Wak, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin Kufah siap menerima kedatangannya. Tapi Wak, meskipun menerima dukungan yang begitu besar dari penduduk Kufah, Husain waktu itu nggak buru-buru balik ke Kufah, Wak. Beliau justru mengutus sepupu beliau yang bernama Muslim bin Aqil untuk pergi dulu nih ke Kufah buat ngecek keadaan lah gitu. Betul nggak ini si surat penduduk Kufah tuh? Dan akhirnya Muslim ini pun pergilah ke Kufah. Tapi Wak, tidak lama setelah Muslim sampai, Muslim pun menulislah surat kepada Husain yang menginformasikan bahwa memang betul warga Muslim Kufah sudah bulat keputusannya untuk menjadikan Husain sebagai khalifah. Nah, di momen inilah Wak, Husain pun akhirnya mulailah bertekad untuk pergi ke Kufah. Nah, tapi Wak, kabar tentang Husain yang hendak menggoyahkan kekhalifahan ini pun didengar sama Yazid. Nah, Yazid pun kemudian menggantikan kepala daerah Kufah dengan seseorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal kejam kali, Wak. Secara politik posisinya Ubaidillah ini masih di bawah Yazid, Wak. Dia macam gubernur atau wali kota yang ada di Kufah itulah, diganti sama Yazid langsung. Nah, pergantian kepala daerah ini pun membuat penduduk Kufah jadi ketakutan. Ditambah lagi nasib Muslim bin Aqil tuh, yang pada saat itu masih berada di Kufah menjadi terancam lah jadinya. Dan dalam kondisi tersebut, Muslim pun berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi-sembunyi itu, Wak, di rumah-rumah penduduk. Hingga pada suatu hari Muslim tertangkap dan langsung dihilangkan nyawanya sama pasukan Ubaidillah bin Ziyad tadi itu. Sepupunya Husain yang diutus ke sana duluan dibunuh. Nah, dari sini bisa dilihat kan situasinya Kufah yang awal-awalnya damai, tentram-tentramnya berubah drastis jadi mencekam. Dan selain itu warga-warga di sana juga tutup mulut, Wak, atas terbunuhnya Muslim. Gak ada yang ngadu ke Husain, Wak, gak ada. Nah, di sisi lain Husain yang sedang menunggu kabar dari Muslim pun yang gak kunjung dapat informasi lagi lah, Wak. Tapi walaupun demikian, Wak, beliau tetap yakin dengan kebenaran kabar terakhir dari Muslim tempo hari itu, yang kalau penduduk Kufah ini sudah yakin menjadikan beliau sebagai khalifah, sehingga Husain pun yakin untuk segera berangkat ke Kufah. Padahal Kufah lagi mencekam-cekamannya. Pun waktu itu beberapa sahabat dan juga keluarganya Husain sempat menasihati beliau agar membatalkan niatnya. Karena keluarganya juga khawatir penduduk Kufah ini lagi bohong, ini mungkin gitu loh. Tapi Wak, di titik ini keyakinan Husain ini sulit kali dicegah. Semua kekhawatiran dari keluarga beliau, dari sahabat beliau tidak berhasil membatalkan niat Husain untuk tetap pergi ke Kufah. Hingga pada akhirnya di tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriah, Husain beserta rombongan beliau pun berangkatlah itu menuju ke Kufah. Betul, Wak. Penduduk Mekah pun terpaksa melepaskan kepergian Husain dengan penuh rasa haru. Dan sebelum tiba di Kufah, Wak, Husain ini sempat lagi mengutus seseorang dari rombongannya yang bernama Qais bin Mashar untuk pergi duluan nih ke kota tersebut. Nah, untuk apa? Untuk bisa memastikan kembali situasi Kufahnya apakah sudah cukup aman untuk mereka masuki atau belum. Tapi sayangnya Qais bin Mashar itu pun tertangkap, Wak, sama Ubaidillah bin Ziyad doang. Dan beliau dihilangkan juga nyawanya, dibunuh. Dan di momen sebelum Qais ini tertangkap, Wak, Husain beserta rombongannya sudah mendengar kabar kematian Muslim bin Aqil tadi. Itu yang pertama tadi. Waktu mereka OTW, mereka dapat kabar kalau Muslim sudah tewas dibunuh. Nah, dari situlah, Wak, rombongan Husain pun sebenarnya udah tahu nih kalau keadaan Kufah itu udah berubah. Tapi entah kenapa mereka tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Kufah, Wak. Nah, kabar kedatangan Husain yang sudah berada di dekat perbatasan Kufah ini pun terdengarlah sama pemimpin Kufah waktu itu, siapa? Ubaidillah bin Ziyad tuh. Sehingga pada saat mereka tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah, Ubaidillah pun mengutus pasukan berkuda di bawah komando panglima bernama Al-Hur. Nah, Al-Hur ini menyarankan kepada Husain untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Kufah ataupun kembali lagi ke Madinah. Jangan. Justru nih, Wak, ya, beliau meminta Husain untuk menulis surat kepada Yazid dan mengikuti perintahnya. Tapi Husain tidak menerima tawaran tersebut, Wak, dan tetap bergerak menuju Kufah. Nah,
Sementara itu nih ya, Ubaidillah bin Ziyad pun menyiapkan itu pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Udah siap-siap ini mau menyerang Husain yang mau datang, Wak. Hingga akhirnya di tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, pada saat rombongan Sayyidina Husain sedang beristirahat di Karbala, pasukan Umar bin Sa'ad ini pun langsung datang menyerbu mereka, Wak. Dan pada saat itu rombongan Sayyidina Husain yang cuma berjumlah 72 orang ya, Wak. 32 orang prajurit berkuda, 40 lagi pejalan kaki. Ini diserbu 4.000 rombongan. Nah, kenapa Husain bawa dikit ya? Kan karena memang dari awal Husain tidak ada niat untuk berperang kan, Wak. Beliau pergi ke Kufah ini murni atas surat-surat yang memang beliau terima dari penduduk Kufah yang meminta beliau jadi khalifah. Itu jomplang kali 72 lawan 4.000 dengan jumlah yang tidak seimbang ini, pasukan Husain pun satu persatu langsung tewas, Wak, di medan perang. Dibantai bentar aja sama mereka, astagfirullahaladzim. Dan setelah pasukan beliau habis, Husain juga dihilangkan nyawanya dengan cara apa? Dipenggal kepala beliau, Wak, sama salah satu utusan Ubaidillah namanya Sinan bin Anas. Dan Sinan ini juga membawa kepala Sayyidina Husain ini ke hadapannya Ubaidillah, Wak. Dan biar kalian tahu, pada hari terbunuhnya Sayyidina Husain tidak hanya keluarga dan sahabatnya saja yang berduka, alam pun ikut berduka atas kepergian beliau, Wak. Seorang ahli sejarah yang bernama Imam Suyuti mengatakan dunia itu seakan berhenti selama 7 hari. Matahari meredup laksana kain yang menguning. Bahkan di malam hari setelah meninggalnya Sayyidina Husain terjadi tuh gerhana matahari di langit Kufah. Alam pun ikut berduka, Wak. Gitulah akhir hidup dari Sayyidina Husain. Beliau meninggal dunia dalam keadaan mati syahid persis dengan apa yang dikatakan kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penggal. Dia menangis sama Fatimah di rumah tuh kan, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Husain. Terlepas dari sedihnya kisah akhir kehidupan beliau-beliau, semua yang menimpa beliau sudah terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, Wak, ya, dari perjuangan dan juga akhlak mulia dari sosok Hasan dan juga sosok Husain. Dan untuk menghibur kita sedikit nih, Wak, ya, ada riwayat dari Ibnu Majah tentang Hasan dan Husain. Rasulullah SAW pernah bersabda, Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Sementara ayah mereka berdua, yaitu Ali bin Abi Thalib, lebih baik dari keduanya. Surga nih pemimpin semua para pemuda Hasan Husain. Oke, sekian dulu kisah hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau juga ada pendapat yang berbeda atau mungkin ada informasi yang kurang lengkap. Langsung aja, Pak, koreksi dan tambah di kolom komentar di bawah ya. Oke, Pak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tonton informasi dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Pak. Bye.